anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, dan semangat selalu. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang teks laporan observasi. Ayo kita simak materinya. Mengenal teks laporan hasil observasi. Pernahkah kamu mengamati sesuatu dengan seksama? Misalnya, cara kamu mengamati seekor kucing yang sedang bermain di taman, atau saat kamu mengamati bunga yang sedang mekar di halaman rumah. Nah, hasil pengamatan yang kamu lakukan bisa kamu tulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati secara langsung. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi inti ya, adik-adik. Mengenal apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi informasi tentang suatu objek, tempat, atau kejadian yang didapat dari hasil pengamatan langsung. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang objektif dan akurat kepada pembaca tentang apa yang telah dialami. Teks laporan hasil observasi biasanya ditulis dengan bahasa yang formal dan tentunya mudah untuk dipahami. Contoh teks laporan hasil observasi, misalnya, kamu bisa membuat teks laporan hasil observasi tentang tanaman di sekolah. Teks laporan ini akan menjelaskan tanaman, warna bunga, bentuk daun, dan ciri-ciri lainnya. Atau kamu bisa membuat teks laporan hasil observasi tentang binatang peliharaanmu seperti kucing atau anjing. Teks laporan ini akan menjelaskan jenis kucing, warna bulunya, kebiasaan makannya, dan sifat-sifat lainnya. Berikutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang observasi, tujuan observasi, dan metode observasi yang digunakan. Misalnya, jika kamu mengamati tanaman di luar sekolah, kamu bisa menuliskan latar belakang observasi tentang pentingnya tanaman untuk lingkungan, tujuan observasi untuk mengetahui jenis tanaman yang ada, dan metode observasi yang kamu gunakan seperti mengamati secara langsung atau membaca buku tentang tanaman. Yang kedua adalah isi. Bagian isi berisi tentang deskripsi hasil observasi yang telah disusun secara sistematis dan logis. Misalnya, jika kamu mengamati tanaman di sekolah, kamu bisa menjelaskan deskripsi tentang jenis tanaman, warna bunga, bentuk daun, tinggi tanaman, dan lain-lain. Ketiga adalah penutup. Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil observasi dan saran atau rekomendasi. Misalnya, kamu bisa menuliskan kesimpulan tentang jenis tanaman yang ada di sekolah dan saran untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu adalah objektif. Teks laporan hasil observasi harus objektif, artinya tidak mengandung opini atau perasaan pribadi. Teks laporan hanya berisi fakta yang didapat dari hasil pengamatan langsung. Kedua adalah akurat. Teks laporan hasil observasi harus akurat, artinya informasi yang disampaikan harus benar dan sesuai dengan kenyataan. Ketiga adalah sistematis. Teks laporan hasil observasi harus disusun secara sistematis, artinya informasi disusun dengan urutan yang logis dan tentunya mudah dipahami. 4 adalah formal. Teks laporan hasil observasi menggunakan bahasa yang formal dan baku. Bahasa yang digunakan tentunya harus mudah dipahami oleh semua orang. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Di atas ini adalah judulnya laporan hasil observasi burung kicauan. Ini ada pendahuluan. Observasi ini dilakukan di taman sekolah pada 10 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui jenis burung kicauan yang ada di taman sekolah. Metode observasi yang digunakan adalah mengamati
secara langsung dan mencatat ciri-ciri burung kicauan. Isinya adalah 1. Jenis burung kicauan, burung kutilang. Warna bulu berwarna kuning kehijauan dengan bintik hitam di dada dan kepala. 3. Memiliki bentuk tubuh dan kecil dan ramping dengan ekor yang pendek. 4. Adalah suara, memiliki kicauan yang merdu dan nyaring. Kelima adalah habitat. Burung kutilang biasa ditemukan di pepohonan di taman sekolah. Bentuknya, berdasarkan hasil observasi di taman sekolah, terdapat banyak burung kicauan. Burung kutilang memiliki warna bulu yang menarik dan kicauan yang merdu. Sebaliknya, kita menjaga kelestarian burung kutilang agar dapat tetap lestari di taman sekolah. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah memilih objek observasi. Langkah pertama adalah menentukan objek yang kamu amati. Misalnya, kamu ingin mengamati tanaman, hewan, atau tempat tertentu. Kedua adalah menentukan tujuan observasi. Misalnya, kamu ingin mengetahui jenis tanaman, warna bunga, atau bentuk daun. Ketiga adalah melakukan observasi. Gunakan observasi yang sesama dan catat hasil observasi yang detail. Gunakan panca indera untuk mengamati observasi. Gunakan alat bantu jika diperlukan. Keempat adalah menyusun laporan. Susun laporan hasil observasi dengan sistematis dan logis. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari opini atau perasaan pribadi. Kelima adalah memeriksa kembali laporan. Setelah selesai menyusun laporan, periksa kembali laporan untuk memastikan bahwa laporan yang kamu buat benar, akurat, dan sistematis. Kosakata dan kalimat dalam teks laporan hasil observasi. Dalam teks hasil observasi, kamu perlu menggunakan kosakata yang tepat dan kalimat yang efektif untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Berikut beberapa kosakata dan kalimat yang bisa kamu gunakan. Kosakata, yaitu kalimat. Amati, teliti, cermati, perhatikan. Kita mengamati dengan seksama dengan bentuk dan warna daun tanaman, jenis, bentuk, warna, ukuran, ciri, dan sifat. Tanaman ini memiliki jenis daun yang lebar dan berwarna hijau tua. Habitat, lingkungan, tempat hidup, ciri khas. Habitat burung kutilang adalah di pepohonan di taman sekolah. Kesimpulan, saran, rekomendasi. Kesimpulannya, tanaman di taman sekolah memiliki jenis dan warna yang beragam. Kegiatan menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah membuat laporan tentang hewan peliharaan. Amati hewan peliharaanmu, misalnya kucing atau anjing. Catat jenis hewan, warna bulu, kebiasaan makan, dan sifat-sifat lainnya. Kedua adalah membuat laporan tentang tanaman di taman sekolah. Amati tanaman di taman sekolah. Catat jenis tanaman, warna bunga, bentuk daun, tinggi tanaman, dan ciri-ciri lainnya. Membuat laporan tentang benda di sekitarmu. Amati benda-benda di sekitarmu, misalnya buku, pensil, atau tas. Catat bentuk, warna, tinggi, dan fungsi benda-benda tersebut. Membuat laporan tentang perubahan cuaca. Amati perubahan cuaca di sekitarmu. Catat suhu, angin, dan curah hujan. Kamu juga bisa membuat laporan tentang perubahan musim. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan mengamati. Saat kamu menulis teks laporan hasil observasi, kamu akan belajar untuk mengamati sesuatu dengan seksama dan detail. Hal ini akan melatih kemampuan observasimu. Kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Teks laporan hasil observasi menuntut kamu untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang kamu dapatkan dari hasil pengamatan. Ketiga adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Teks laporan hasil observasi membantu kamu untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Keempat, meningkatkan rasa ingin tahu. Mempelajari teks laporan hasil observasi dapat membantu untuk lebih ingin tahu tentang lingkungan di sekitarmu. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan mengulangi pelajaran kita ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.